Beracaralah Tuhan Yesus di tengah kesulitan yang kami alami Tuhan, yang kami rasakan baik langsung maupun saat kami berempati terhadap keluarga, rekan-rekan kami yang kami kasihi, yang sedang terkena musibah Tuhan. Kami berdoa biar hari ini kami gak minta banyak hari ini, kami cuma minta Tuhan ada sama kami. Dan ingatkan jiwa kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan atas gunung dan Engkau juga Tuhan atas lembah. Biar kami boleh tetap menikmati Engkau. Walaupun kami mungkin ada di kamar, kami terisolasi, kami susah nafas mungkin. Tapi biar kami boleh menghirup hadirat-Mu Tuhan, dan Tuhan sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada yang mustahil buat Engkau. Urapi kami Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kami bukan cuma menikmati firman-Mu, tapi kami juga jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami diubahkan oleh firman-Mu, bukan oleh perkataan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi ibadah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama saudara kita katakan, amin. Halo saudara, kalau boleh jujur, I don't feel like preaching sebetulnya hari ini, karena ya beberapa hari terakhir ya, seminggu ini berat sekali buat kita semua, keluarga besar Grow Center. Puji Tuhan di rumah baik-baik aja, tapi itu dia maksudnya, we feel for each other, right? Jadi kalau saya dengar ada yang kena COVID atau lagi struggle, itu meresahkan saya gitu ya. Saya cuma pengen berdiam diri aja. Tapi saya justru baru sadar ya, bukannya kabar baik itu tuh paling kita perlukan buat waktu-waktu seperti sekarang ini saudara. Jadi saya kuatkan diri, beranikan diri. Saya berdoa minta hikmat. So help me God. Dan saudara GC Family, please support me in prayer. Kita akan menutup bulan ini saudara dengan tema, kalau saudara masih ingat, hunger. Dan by the way, saya juga percaya mungkin ini jadi waktu yang tepat sekali Tuhan izinkan untuk kita belajar soal hunger di kondisi seperti sekarang ini saudara. Saat kita udah gak punya apa-apa lagi, saat bahkan mungkin ada saudara yang mendengar ibadah ini, firman hari ini, saudara terkapar mungkin, udah gak ada lagi apa-apa. Baru saudara kayak merasakan begitu rindunya seperti saudara belum pernah rasakan. Atau sudah lama saudara gak merasakan kayak kelaparan akan keintiman dengan Tuhan, mengerti dekat dengan Tuhan sebegininya. Jadi let's take it as a blessing in disguise saudara. Kita akan belajar dan kita tutup bulan ini tema hunger, supaya saya percaya ini kita bisa punya respon yang baik ya saudara ya. Di musim yang berat ini kita bukannya komplain, bukannya marah, bukannya kecewa, bahkan mundur, bahkan murtad, tapi justru kita semakin lapar, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dan ngomong-ngomong soal lapar saudara, apalagi tema bulan ini ya, kayak kita selalu mengkonotasikan laparnya tuh lapar-lapar yang baik gitu ya. Lapar akan Tuhan, ya kan, hal-hal kayak gitu. Lapar untuk kita dapat makan kuat gitu. Tapi waktu saya pelajari, saya juga sebenarnya lumayan kaget saudara. Sebenarnya ada lapar yang gak baik juga loh. Nah kita mau fokus hari ini sama lapar yang gak baik itu saudara. Karena ini sebenarnya terjadi sama kita sering banget, terutama era sekarang ya, karena kayak sibuk gitu. Berapa banyak di antara saudara yang masih pengen makan padahal sudah makan? Nah, ya kan? Berapa banyak di antara saudara yang pengen dessert padahal baru dessert 30 menit lalu? Masih pengen nyemil padahal udah makan. Ternyata itu ada istilah ilmiahnya saudara. Saya bacakan buat saudara ya.
Istilah ilmiahnya itu ternyata namanya hedonic hyperphagia atau hedonic hunger, saudara. Artinya eating to excess for pleasure rather than hunger. Gampangnya kita sebenarnya makan bukan karena lapar, tapi karena cuma mau enak, saudara. Jadi kita pikir ini cuma kayak apa ya, sugesti-sugesti gitu. Ternyata enggak, ini ilmiah sekali sebenarnya, saudara. Bahkan ada kayak bahasa ilmiahnya. Hedonic hyperphagia. Makan bukan karena lapar, tapi karena cuma mau enak. Dan ini judul khotbah kita buat hari ini, cuma mau enak. Dan kalau saya lihat-lihat gitu ya di Alkitab ini, kayaknya nggak ada tokoh yang lebih tepat untuk kita belajar soal hal-hal yang berhubungan dengan hedonistik gitu ya, dengan pleasure, dengan hal-hal yang cuma mau enak aja, dari si anak bungsu. Bener nggak? Dia kan kayak master of pleasure gitu ya, kayak dalam perumpamaan, bahkan kalau tokoh walaupun fiktif gitu ya dalam tanda kutip, karena ini kan perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ya. Tapi kalau saya lihat-lihat ini sedikit sekali ya yang bisa kalahkan si bungsu ini ya. Dalam semangatnya untuk jadi hedon gitu ya. Semangatnya untuk pengen pleasure, bukan hunger karena butuh nutrisi gitu. Saya mau ajak saudara baca di Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Yesus berkata lagi, jadi ini perumpamaan ya saudara. Tapi yang menarik dari perumpamaan, ternyata jadi berarti ini bisa jadi kita, betul nggak? Kalau misalnya kayak orang lain bisa jadi secara konteks bukan tentang kita. Tapi kalau perumpamaan, dalam tanda kutip bahayanya, itu bisa jadi kita. Ya kan? Jadi perhatikan saudara. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ini padahal papanya masih hidup saudara. Udah minta warisan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, ini bukan beberapa minggu ya saudara ya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup, apa saudara? Berfoya-foya. Pas kan? Foya-foya, hedon. Tapi saudara perhatikan ya. Si bungsu ini pertama minta warisan waktu papanya masih hidup. Ya, saudara kebayang ya betapa kurang ajarnya itu. Dan yang kedua waktu dapat dia keluar rumah within days. Cuman beberapa hari. Saya nggak ngerti segimana niatnya dia, segimana pengennya dia segera keluar dari rumah. Hanya beberapa hari saudara. Saya nggak tahu dia udah siapin ini dari lama atau segitu pengennya dia keluar dari rumah. Within days. Dia cabut dari rumah. Dan yang ketiga uangnya, hartanya dipakai buat foya-foya. Dia keluar ternyata bukan untuk membangun usaha yang lebih sukses dari papanya. Karena dia gak puas sama leadership papanya. Bahkan bukan itu saudara. Dia pakai uangnya buat apa? Berfoya-foya. Jelas sekali anak ini gak happy di rumah. Dalam artian dia gak puas di rumah. Dia rasa ada yang gak dia dapat di rumah. Dia dalam tanda kutip kelaparan dan dia mau cari makan di luar. Karena ada yang gak dia dapat kan dari rumah. Dan ini dia masalah mulai datang dalam diri anak bungsu ini. Saat dia kira apa yang dia butuhkan gak ada di rumah. Dan dia segera keluar untuk dia pikir dia bisa dapatkan apa yang kurang di luar. Cuman kan kita tahu ceritanya ya saudara ya. Cuman berapa lama pulang lagi anaknya. Gitu, jadi ternyata dia gak dapet apa yang dia kurang di rumah. Ternyata dia masih tetap kelaparan karena dia nggak dapatkan apa yang dia butuh, saudara. Kalau misalnya dia dapatkan yang dia butuh, saudara perhatikan ya. Kalau misalnya ternyata yang benar-benar dia cari itu adalah kenikmatan, pleasure, kalaupun di hari dia menderita, dia duduk di kandang babi, dia itu cuma bisa lihat langit dan dia bisa bilang, I've lived an awesome life. I've lived like a king. And I'm ready to die. Ya enggak? Kalau memang itu yang dia cari. Karena dia udah nikmatin semuanya. Dia gak perlu apa-apa lagi. Kalaupun dia harus mati hari itu, it's okay. Karena dia udah nikmat. Dia udah kenyang dengan apa yang dia mau.
Tapi kan ternyata enggak. Dia masih rasa itu kurang. Dia masih rasa ada yang perlu dipenuhi dari dirinya. Makanya ujung-ujungnya dia mau pulang. Karena ternyata bukan itu yang dia cari, saudara. Dia udah nikmati berbagai hal. Dia pikir itu yang dia pingin, itu yang dia butuh, ternyata enggak juga. Nah, tapi yang menarik, saudara, saya mau ajak saudara bertanya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang membuat dia berpikir untuk pulang? Karena kalau saudara tahu ceritanya kan, dia itu sebenarnya gengsi luar biasa, dia merasa bersalah luar biasa. Ya kan? Tapi pertanyaannya, menarik buat saya, kenapa kalaupun dia nggak berhasil di kota ini ya, dia pinginnya pulang, dia bukan cari kota lain. Kalau misalnya saya gengsi banget gitu ya, saya udah rasa bersalah banget di rumah, dan saya yakin banget, saya nggak dapatkan apa yang saya mau di rumah. Kalaupun saya jatuh miskin di satu kota, saya nggak akan pulang ke rumah. Karena saya yakin sekali saya tetap nggak dapat itu di rumah. Saya akan pindah kota. Saudara nangkep ya, saudara ngikutin maksud saya. Tapi ini dia nggak berpikir untuk pindah kota. Dia malah berpikir untuk pulang. Tempat pertama yang dia yakin sekali dia nggak dapat apa-apa di situ. Tempat pertama yang dia yakin dia kekurangan di situ. Ada sesuatu yang nggak dipenuhi dari dia. Tempat itu yang justru jadi tujuan terakhirnya. Kan unik ya saudara, lucu gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin dia berpikir untuk pulang? Kalau misalnya saudara bilang, oh ya itu jelas pastor. Kan dia merasa bersalah terhadap surga dan terhadap papanya. Yes, betul. Tapi kalau saudara mau ikutin secara kronologis, artinya secara urutan, alasan dia merasa dalam tanda kutip berdosa terhadap surga dan bapanya itu ada di ayat berapa saudara? 18, betul? Itu alasan kedua sebenarnya saudara. Alasan pertamanya, trigger. Pertama kali dia baru sadar, wah kenapa gue gak pulang ke rumah ya? Itu bukan ayat 18, ada ayat 17-nya saudara, sebelum ayat 18. Apa yang tertulis di ayat 17? Ini triggernya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah, apanya saudara? Makanannya. Tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. Saudara, anak bungsu ini balik ke rumah buat hal yang sederhana banget saudara. Cuman mau makan. Ini simple banget, basic banget. Dia udah pergi jauh-jauh, dia udah sakitin hati papanya, dia udah bikin malu kakaknya, dia udah habisin harta. Ternyata bukan itu. Dia masih tetap lapar juga. Ternyata dia pulang buat hal yang sederhana sekali saudara. Cuman mau makan. Dan seringkali buat kita, ternyata hal yang paling kita perlukan dalam hidup saudara, itu hal yang sederhana dan yang udah kita miliki saat ini. We already had it all along saudara. Tapi entah gara-gara saya nggak tahu Instagram apa yang kita lihat, film apa yang kita tonton, kita jadi kayak punya imajinasi bahwa apa yang kita punya sekarang kurang. Jadi kita lapar, betul lapar, tapi ternyata itu hedonic hunger. Bukan lapar karena kita memang kurang butuh nutrisi. Mungkin selama ini udah cukup tempat kita sekarang, rumah kita sekarang. Tapi entah kenapa kita punya imajinasi yang bilang bahwa ini kurang. Kita harus keluar lagi, kita harus cari lagi. Kadang-kadang memang betul, tapi seringkali dari pengalaman saya pribadi, bahkan mungkin saudara juga mengalami. Sebenarnya enggak juga, yang kita punya right here, right now is enough. Sama kayak yang anak ini, tiba-tiba dia udah cari semuanya, baru ujung-ujungnya saat dia ada di titik nol, dia baru sadar apa yang paling penting dalam hidupnya. Basic things, food, simple things, food. Dan dia udah pernah punya itu selama ini. Dan pertanyaannya kan kalau misalnya sesederhana itu ya pastor, kok kita bisa miss sih? Kok kita bisa gak lihat sih pastor? Kan katanya simple, kan katanya sederhana, kan katanya kita sudah miliki. Berarti harusnya kan kita emang punya, ada di kita udah familiar sama itu, ada di depan mata kita. Tapi kenapa kita bisa lupa? Kenapa kita gak bisa lihat itu pastor? Kenapa kita jadi punya hedonic hunger ini pastor? Kita rasa lapar karena pengen, padahal kita udah punya. Kok kita bisa miss itu ya pastor?
Karena kita, saudara, terutama manusia modern ya, kita suka tukar, kita suka balik kebutuhan dengan keinginan. Apa yang tadinya, yang sebenarnya cuman pengen-pengen, cuman biar kita mau enak, tapi entah gimana, kita jadiin itu kebutuhan. Dan kita akhirnya jadi gak puas sama segala sesuatu. Karena kita balik itu semua, saudara. Kita balik kebutuhan sama keinginan. Kita pikir kita belum dapat, padahal sebenarnya udah dapat. Kita pikir kurang, padahal sebenarnya udah cukup. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang kita entertain, yang lebih kita biarkan hidup di dalam tubuh kita, itu tuh our hedonic hunger, saudara. Cuman mau enak. Saudara jarang pulang ke rumah karena saudara tahu di rumah ada tanggung jawab. Saudara gak suka tanggung jawab. Saudara cuman mau enak. Saudara di kantor kerja gak maksimal, kerja sembarangan apa adanya karena saudara cuman mau gajinya. Saudara gak mau kontribusinya. Saudara cuman mau enak. Saudara keluar dari gerejamu cuman karena saudara ditegur sama pemimpin padahal memang engkau hidupnya gak benar. Dan engkau gak suka ditegur, bukan karena engkau benar, tapi karena engkau cuma mau enak. Engkau ternyata cuma mau entertainment di gereja, engkau bukan mau bertumbuh di gereja. Kita gampang banget balik itu, saudara. Kebutuhan sama keinginan. Dan kalau misalnya kayak kita adalah tipe orang, mudah-mudahan enggak ya. Tapi misalnya kalau saudara memang benar tipe orang yang kayak begitu. Yang suka balik antara kebutuhan sama keinginan biasanya. Itu karena kita pengen untung aja, betul? Ini let's flat fair with you guys. Saya nggak judge dulu. Let's be fair. Saudara mau untung kan? Saudara mau cuan kan? Makanya saudara gak mau sama hal-hal yang memberatkan saudara. Makanya saudara entertain keinginan saudara. Padahal sebetulnya saudara udah cukup, udah kenyang. Tapi karena kurang, aduh influencer nih kayak gini, aku pengen kayak gitu Oh tetangga aku punya ini, aku pengen punya itu juga Oh gereja itu kayaknya keren banget ya, aku pengen ke gereja itu aja. Things like that, you know. Oh papaku kok kayaknya kaku banget ya, papanya temenku kayaknya fun banget, aku pengen punya keluarga kayak dia. You know. Saudara pengen untung. Saudara gak mau berat kan? Let's be fair. Kalau saudara pikir dengan walk out, kalau saudara pikir dengan keluar dari apapun itu, rumah, kantor, gereja, relationship, itu bawa keuntungan buat saudara. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus bilang di 2 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa apa saudara? Cukup memberi apa? Keuntungan besar. Saudara mau untung, saudara mau cuan, ternyata bisa kok untung saudara. Bisa kok untung besar malah Paulus bilang. Selama disertai apa saudara? Rasa apa? Cukup. Dan yes, betul Paulus tulis ini konteksnya betulan literally ibadah. Ibadah gereja gitu ya. Tapi Rasul Paulus yang sama juga adalah orang yang menulis surat Roma. Dan di dalam Roma 12 ayat 1 Paulus mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lalu Paulus lanjut tulis gini, itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus yang sama yang tulis soal ibadah literally, ibadah gereja. Yang disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Paulus yang sama juga bilang, ibadah itu dimanapun kamu, apapun yang kamu kerjakan, gak harus gedung gereja ini. Tapi kalau kamu melakukan, kamu persembahkan yang terbaik yang kamu punya untuk Allah, itu ibadah. Malah itu ibadah yang sejati. So artinya dimanapun, apapun yang kamu lakukan buat Tuhan, kalau itu kamu rasa cukup, kalau kamu lakukan dengan cukup saudara. Bilang sama-sama saya, cukup. Kalau kamu rasa cukup, kalau kamu lakukan ibadah itu dengan cukup, kalau kamu melayani dengan cukup, kalau kamu jadi istri kamu rasa cukup, kalau kamu jadi anak kamu rasa cukup, kalau kamu bekerja kamu rasa cukup, itu justru kasih keuntungan saudara.
Tapi mungkin kita selalu rasa lapar bukan karena kita kekurangan, saudara. Tapi karena kita tidak bisa bilang cukup untuk apa yang kita punya saat ini. Mungkin gak sempurna, mungkin masih kurang di sana sini. Tapi sebenarnya kalau kita lapar kan kita suka gitu ya. Aduh, ini masih lapar atau pengen ya kan? Bahkan kita sebelum kita hedonic hunger pun sebetulnya kita tuh suka mikir kan? Ya gak? Sebelum kita mau makan, pesen kita sebelum ketik-ketik gitu ya, sebelum kita masuk drive-thru kan kita sebenarnya kayak kepikir, ini sebenarnya ini kayaknya udah kenyang deh, tapi kok kenapa gue pengen ya? Sebenarnya kita bisa pikirin itu, saudara. Dan secara kerohanian artinya kita juga bisa rasakan itu. Kita bisa renungkan dulu. Ini udah cukup sebenarnya kayaknya ya. Papa mama sih gak sempurna, tapi cukup. Gajiku sih gak gede banget, tapi cukup. Suamiku, istriku sih bukan bilioner, bukan supermodel, tapi cukup. Gerejaku sih bukan yang mega church dengan tim worship, pengkhotbah, selebritis. Tapi cukup. Aku jadi pribadi yang lebih baik di gereja ini misalnya gitu. Saya udah selesai. Saya cuma pengen saudara renungkan itu aja. Sebelum saudara walk out dari apapun itu. Sebelum saudara memutuskan, I'm out. Ini kurang buat aku ini lapar. Saya pengen saudara renungkan dulu. Saudara lapar karena butuh nutrisi atau ini cuma hedonic hunger, saudara? Saudara cuma mau enak karena lihat sini, lihat sana, diomongin ini, diomongin sana. #overheard sana sini. Coba saudara renungkan dulu. Karena bisa jadi bukan karena mereka yang kurang, tapi karena kita gak bisa bilang cukup, saudara, buat apa yang kita punya sekarang. Saudara ingat minggu pertama bulan ini waktu Pastor Andi membuka seri Hunger ini, ada satu poin untuk membangun appetite kita. Poin pertamanya, ingat kebaikan Tuhan. Kalau saudara catat ya kan, ingat kebaikan Tuhan. Dan ini yang mau saya mau ajak saudara lakukan di waktu yang beberapa menit terakhir ini. Saudara pejamkan mata saudara. Saudara gak usah lihat hal-hal yang nanti dulu deh. Hal-hal yang epic, yang besar. Karena mungkin apa yang saudara punya sekarang, it's already a miracle. Maybe not a one epic, big, awesome miracle. But it's just little miracles. But there are millions of little miracles. And miracles are still awesome anyway. Gak perlu yang epic. It's still miracles. Dan mungkin saudara punya millions of it. Millions of them. Cuman entah kenapa. Karena saya nggak tahu. Tapi saudara pikir itu kurang. Saudara cari terus. Maybe million little miracles are enough for you right now. Let's enjoy it. Saudara berdoa. Tim Grow akan pimpin pujian. Saudara berdoa dan renungkan lagu ini, saudara. Your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles.
betapa setianya Tuhan sama engkau. Miracles on miracles. Mungkin bukan epic miracle, 1, 2, 3, 4. tapi apa yang kau punya sekarang itu adalah million little miracles, saudara. Dan saudara bisa ingat kalau itu cukup. Itu cukup. At least for now. Kita nggak tahu Tuhan akan bawa kayak gimana ke depan nanti. Dan bukan berarti saudara nggak boleh punya aspirasi. Tapi yang saya takut, saudara nggak bisa bersyukur sama apa yang saudara punya saat ini. Dan saudara justifikasi itu dengan bilang, oh ini kan aku butuh, aku nih lapar. Yes lapar, tapi lapar karena nutrisi atau karena hedon. So I pledge, please, Bapak, Ibu, Saudara, brothers, sisters, remember the goodness of God, what you are having right now. Remember the million little miracles that you already have right now. Kasih kami hati yang cukup, hati kami yang rasa cukup Tuhan. Supaya kami boleh menikmati hidup ini Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan. Di gunung, di lembah, we can still enjoy you. Karena kami gak cari miracles yang heboh-heboh banget. Karena kami sekarang sadar, yang sekarang kami punya pun miracles. Even though it's little, but it's already millions of them. Dan gak ada alasan buat kita gak bersyukur. So thank you Jesus. Buat hal-hal yang biasa. Buat hal-hal yang sederhana. Buat hal-hal yang kita udah punya. Itu cukup. Kami kenyang kok Tuhan. Makasih buat semua itu Tuhan. Miracles. Miracles.